Tes mic-nya tes. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Gani, bisa dipanggil Paksna atau Gani. Baik, saya di sini ditugaskan untuk pembawa acara. Ya, saya akan menjelaskan, kami akan menjelaskan tentang prinsip dasar, manfaat, dan motivasi kewirausahaan. Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Faras Nafi. Yang kedua, Haritsa Ervanda. Yang ketiga, Paksna Gani Panigoro. Yang keempat, Dimas Alfianto. Baik, yang pertama, apa sih itu wirausaha? Sebelumnya itu kita harus kenalan dulu dong, wirausaha itu dari mana sih asalnya? Wirausaha itu diambil dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang artinya pengusaha. Terus dipopulerkan pertama kali oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, wirausaha dikenal pada abad ke-16, sedangkan Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Wirausaha itu diambil dari Kamus Bahasa Indonesia yang artinya wira itu manusia yang unggul dan usaha, artinya melakukan sesuatu. Jadi, kalau digabungin, wirausaha artinya dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu tindakan, penciptaan, pengembangan, serta pengelolaan suatu hingga mencapai sesuatu yang menguntungkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Pertama, seorang wirausaha harus memiliki sifat yang optimis dan tidak mudah putus asa. Kedua, seorang wirausaha harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang. Contohnya adalah penggunaan teknologi untuk memasarkan produk dan bisnis mereka. Ketiga, kreatif dan inovatif. Seorang wirausaha harus memiliki produk yang identik dengan bisnis mereka, agar orang-orang dapat mengenalnya lebih baik. Keempat, berani dalam mengambil resiko. Kelima, memiliki keterampilan dan kemampuan sosial yang baik. Oke, selanjutnya adalah manfaat kewirausahaan. Pertama adalah mengembangkan kemampuan sosial. Karena dalam kewirausahaan kita sebagai wirausaha diharuskan untuk membuat hubungan dan memasarkan produk-produk kita secara langsung. Jadi public speaking kita akan berkembang seiring berjalannya waktu. Kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Ketiga, mengembangkan potensi diri. Pada wirausaha kita akan diharuskan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Contohnya adalah leadership skill, social skill, dan analytical skill. Keempat adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dimas. Oke, selanjutnya tujuan kewirausahaan. Yang kesatu, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membangun identitas produk atau usaha. Yang ketiga, membangun hubungan dengan para wirausahaan dan pembisnis lain. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam diri. Juga ada motivasi kewirausahaan. Yang pertama meningkatkan taraf perekonomian. Poin kedua melihat adanya peluang bisnis. Dan yang ketiga sulit mendapatkan pekerjaan. Poin keempat memiliki sesuatu gagasan atau ide yang ingin dicoba. Yang terakhir sebagai kepuasan diri. Lalu habis ini kita ada penutupan dari teman kita yang namanya Gani. Belum ya? Itu kan masih ada angkanya. Oh iya. Bisa dipotong nggak? Ntar gue motong deh. Ulang aja mulai motivasi. Biar Berikutnya ada motivasi kewirausahaan. Poin pertama meningkatkan taraf perekonomian.
Yang kedua ada melihat adanya peluang bisnis. Yang ketiga sulit mendapatkan pekerjaan. Yang keempat memiliki sesuatu gagasan atau ide yang ingin dicoba. Dan yang terakhir sebagai kepuasan diri. Lalu ada hambatan dalam berwirausaha. Hambatan yang pertama ada kurangnya modal. Yang kedua tidak berani mengambil resiko. Yang ketiga kurang kreatif dan inovatif. Yang keempat kalah bersaing dengan wirausaha lain. Hambatan 5 tidak bisa melihat peluang bisnis dan salah menganalisa pasar. Dan yang terakhir ada tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik, ini contoh motivasi. Tidak masalah hasil dari usaha yang kamu lakukan, entah itu berhasil atau gagal. Pengalaman yang kamu dapatkan sudah merupakan bentuk dari sebuah kesuksesan. Ini dari Jack Ma. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sedikit saran? Halo, Gani mau bertanya dong. Boleh dong. Apa ya kira-kira? Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bening Ayu. Saya mau bertanya. Tadi kalian bilang kan manfaatnya buat mengembangkan potensi diri. Nah, maksudnya mengembangkan tuh dalam kewirausahaan menurut kelompok Baik, itu manfaat ya. Biar teman saya yang menjawab. Untuk jawaban Bening tadi, manfaat dari wirausaha adalah meningkatkan potensi diri. Maksudnya meningkatkan potensi diri itu adalah dalam wirausaha kita dilatih untuk mengasah skill-skill yang kita punya gitu. Misalnya kayak yang tadi social skill. Kita kan wirausaha kan kita harus memasarkan barang-barang kita ya. Berarti kita harus berusaha untuk ngobrol dengan orang-orang lain gitu. Terus kan dalam wirausaha juga nanti kita akan menjadi pemimpin gitu. Jadi otomatis leadership skill kita nanti akan juga dilatih untuk mengatur karyawan-karyawan kita gitu untuk membuat bisnis kita makin maju gitu. Contohnya ya kayak gitu. Apa masih ada yang kurang? Sudah belum ya Bening? Kira-kira. Ya, sudah. Oke. Baik, yang kedua Rizka ya tadi angkat tangan. Apa ya kira-kira Rizka? Halo, selamat sore. Saya Satya Cerehan dari 281 dari kelompok 7. Saya ingin bertanya. Tadi jika tidak salah ada 6 hambatan dalam berwirausaha. Apakah ada solusi untuk menanggulangi agar tidak terjadi hambatan tersebut dalam berusaha? Terima kasih. Ya Rika, tadi ini ya, bagaimana cara menanggapi hambatan itu kan? Iya, betul. Kayak misalkan kurangnya modal, tidak berani mengambil resiko, yang kayak gitu-gitu kan? Iya, betul. Mungkin kalau dari gua ya, kayak misalkan kurangnya modal, bisa kita cari dari ya usaha kecil-kecilan dulu dan lain-lain. Kalau untuk tidak berani mengambil resiko, kita bisa belajar dari internet cara biar berani gitu loh. Terus yang ketiga kurang kreatif dan inovatif, kita bisa mulai mikir-mikirin hal yang belum pernah kita pikirin biar yang sebenarnya kita bisa jadi bisa. Dan yang keempat, kalah bersaing dengan wirausahaan lain. Sebenarnya bisa aja kita menang, cuma
kita harus belajar juga, kadang kita harus belajar dari lawan, dari saingan kita sendiri. Buat yang kelima, tidak bisa melihat peluang bisnis dan salah menganalisa pasar. Kalau buat ini bisa dilanjutkan oleh teman saya Dimas. Dimas mau jawab katanya. Dimas. Lu bagian itu, Dim. Cepetan, Dim. Ya, selanjutnya hambatan yang kelima, tidak bisa melihat peluang bisnis dan salah menganalisa pasar, ya kan? Kita bisa menganalisa suatu bisnis di pasar itu dan menganalisa supaya bentar. Untuk pertanyaan tadi saya yang jawab aja. Kalau misalnya untuk tidak bisa melihat peluang bisnis dan menganalisa pasar, itu lebih ke arah pengalaman aja sih. Kalau misalnya semakin lama kan kayak menganalisa siapa tujuan audiens kita, itu produk kita mau diarahkan ke mana, apakah ke remaja atau buat apa namanya, buat orang tua gitu. Nah, untuk kalau yang keenam itu tidak dapat beradaptasi, ya sebenarnya kalau untuk wirausaha ya mau nggak mau harus beradaptasi dengan zaman gitu. Kalau nggak bisa beradaptasi ya contohnya kayak penjual-penjual baju yang di apa, yang di Tanah Abang gitu kan, dia masih jualan baju secara ruko gitu, nggak melalui online. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya nomor 6 ini ya mau nggak mau ya harus eh, menyatu dengan zaman lah gitu. Ya, apa masih ada yang kurang? Masih kurang nggak, Rizka? Suaranya nggak kedengeran soalnya. Tapi sih lumayan. Boleh izin nambahin nggak? Boleh. Yang saya tahu ya, kalau di dunia bisnis biasanya kita menganut adanya konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita bingung dalam mencari peluang dan menganalisa pasar, kita bisa mengamati terlebih dahulu dan mencari pesaing-pesaing sebelum terjun terlebih dahulu. Dari situ kita bisa melihat peluangnya dan menganalisa apakah kita kurang modal atau tidak, dan meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kembali. Ya, setelah itu dia ada yang ingin ditanyakan? Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Siena. Saya mau mengatakan tadi kan yang tujuan kewirausahaan yang kedua itu maksud dari membangun identitas produk atau usaha itu apa semakin lagi. Terus gimana cara kita buat membangun identitas produk kita? Terima kasih. Jelas ya? Ya, sama-sama biar teman saya menjawab. Tunggu sebentar ya. Ya, maksudnya membangun identitas produk atau usaha itu gimana? Eh, Seperti yang tadi dijelaskan, kita sebagai wirausaha itu harus kreatif dan inovatif gitu. Jadi kita harus membangun suatu usaha atau membuat suatu produk yang bisa dibilang beda dengan eh, usaha-usaha atau produk-produk yang udah ada gitu. Ya, intinya produknya itu nanti akan pasti akan selalu diingat. Gimana caranya produk nanti itu akan selalu diingat orang-orang dan melekat ke bisnis yang kita bangun gitu. Misalnya contohnya kayak yang kemarin Ibu Winda bilang, brand Aqua. Awalnya Aqua kan dibilangnya katanya apa gitu, jualan air minum, air kemasan gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya brand mereka, karena mereka mencoba suatu yang inovatif gitu, akhirnya brand mereka melekat sampai sekarang gitu. Sampai orang-orang mau beli minum apapun pasti sebutnya Aqua gitu. Ya itu sih menurut saya kalau untuk pengembangan identitas produk. Apa ada yang kurang? Tapi kalau misalkan mengeluarkan produk yang sama terus gimana? Biar beda sama orang lain. Misalnya sama-sama juga mengeluarkan minuman yang kayak gitu. Terus gimana biar bisa identitasnya tuh berbeda? Apa ada cara lain? Kalau menurut saya itu lebih ke arah branding sih kalau untuk eh, barang yang sama gitu. Kayak contohnya Le Mineral gitu. Le Mineral kan mau nyaingi Aqua, tapi brandingnya apa? Brandingnya itu dia bilang katanya eh, dia lebih sehat, habis itu lebih murah juga, lebih ramah lingkungan. Terus ada manis-manisnya gitu, dia bilang kata gitu kan. Nah, itu sih mungkin cara kalau misalnya brandnya sama, cuman apa namanya? Ya mau bersaing gitu, walaupun brandnya sama. Ya, Produk, bukan brand. gimana? Ya, makasih. Iya. Baik, satu lagi. Diki, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa itu? Lebih ke saran sih ya. Kalau saran, Hah? saran ntar dulu, soalnya ini sesi pertanyaan satu lagi, sayang banget soalnya. Oh ya udah. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelumnya? Maaf ya.
Tuh, Ayu tadi angkat tangan. Pertanyaannya mau bertanya ini sih apa? Gimana caranya wirausaha agar bisa sukses? Ya kalau gitu biar saya aja yang jawab. Yang pertama harus sabar. Soalnya kan usaha itu kan nggak langsung merintis ya. Nggak langsung sukses nih. Baru mulai udah sukses aja. Mungkin ada beberapa orang. Tapi kan semua itu kan butuh proses, butuh usaha. Yang kedua kita itu harus butuh relasi. Soalnya kalau misalnya ingin membuat branding, kita itu harus memberitahu nih. Ini nih, Gani jualan ini nih. Ntar kasih tahu lagi ke temennya, Gani jualan ini nih. Kayak gitu. Terus yang ketiga, harus punya modal dong. Kalau misalnya nggak punya modal, bakal susah buat bangun usaha. Udah mungkin itu aja. Puas tidak? Kira-kira Ayu. Modal apa aja yang dibutuhkan? Seperti uang, tenaga, usaha, mental. Mungkin itu saja. Atau Ayu ingin menambahkan? Pengetahuan? Oh bisa juga pengetahuan. Tidak. Iya pengetahuan. Maaf ya, tidak terjawab. Udah? Itu doang? Apa ada lagi Ayu? Baik. Selanjutnya terakhir, ini yang saran ya. Kira-kira apa ya Diki ya? Ya, saran saya sih tiap subbabnya tuh di poin-poinnya dikasih penjelasan gitu, dikasih contoh. Soalnya tadi slide yang awal-awal bagus, ada improvisasi, cuman yang slide akhir itu cuma dibaca doang, kayak nggak ada improvisasinya. Itu sih. Ya sih itu betul. Nanti kami betulkan untuk ke depannya. Terima kasih Diki Firmansyah. Baik, segitu aja. Atau ada tambahan dari Bu Indah? Mungkin tidak ada ya. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.